rada banci ngomong nggak Mas dari dulu tuh. Emang seneng ngomong terus seneng ngomong. Di depan orang-orang gitu atau ngomong karo apa? Ngomongin di belakang sih aku sukanya tuh. Gibah. Iya, gibah ya rasa. Karena waktu itu mungkin aku masih sangat punya ambisi untuk belajar di situ. Jadi kayak tak sikat semua. Oh, tak sikat kabeh Mas. Oh, ngedol. Halo Brosis, kembali lagi di Rubik Ruang Bicara hari ini bersama dengan saya Nabila Arin. Kok jadi aku sih opening gimana? Iya apa iki ngono kuwi lah, kan podo-podo kita karena profesi ini podo gaweane podo. Lah, iki salah konsepnya. Tapi kudune senang sekali ini sudah bersama teman saya di sini. Iya, sama saya Nikola Saputra. Tapi harusnya kamu duduk sini kan kamu yang opening. Loh, salah. Itu. Aku mau diceluknya tadi narasumber. Oh, narasumber. Selamat datang Mbak Arin. Terima kasih Mas Guni. Apa kabar? Waduh, baik, saya. Nabila Arin. Yes. Atau Nabila Arin. Itu sebenarnya bener semua sih Mas. Oke, tapi sekarang? Sebenarnya itu Nabila Arin, asli. Masih ada panjangnya lagi. Tapi ya nge-MC, siaran gitu mesti partnernya tuh belibet, serimpet Nabila Arin. Nek nanti di sebelah situ ada tulisan namanya, itu nanti dikasih nama apa? Dikasih nama... Nabila apa Nabila? Dian Sastro lah ya. Oh, bahagia ya. Iya. Bahagia diminum dulu, diminum dulu santai. Para gimmick like Mas. Ora, tenanan kuwi. Ming gelas rung diasahi saka tamu sak durunge. Nah, Mbak Arin, kita ngobrol-ngobrol ini kita di Rubik Ruang Bicara. Mbuh episode kepiro, mbuh pokoknya melaku terus gitu ya. Rubik Ruang Bicara ini kita mengundang banyak orang ceritanya. Siapapun juga, mulai dari musisi, mulai seniman, teatrawan, terus apa mana ini Mas? Film juga iya. Terus iki adalah kita mengundang. Nah, kok ngundang Papang Udan nih Mas aku ini. Mengundang Pak Gebluk. Kita ngundang Mbak Arin kali ini. Nggak tahu sebagai apa. Sebagai seorang mahasiswa S2. Aduh. Atau sebagai seorang pembawa acara catering. Atau sebagai pembaca berita bahasa Jawa. Atau sebagai duta wisata. Atau sebagai seorang anak dari orang tua yang baik berbakti kepada orang tua, ngono-ngono kae gitu-gitu. Tapi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum kenal Mbak Arin. Iya. Kenalan dulu boleh, ya kan? Nah, itu. Apa yang perlu diperkenalkan nih Mas Gundi? Tentang Mbak Arin, dulu itu pertama kali masuk ke ranah dunia seperti ini kapan toh Mas? Dunia apa Mas? Dunia lain apa dunia tipu-tipu? Dunia tipu-tipu sejak dulu ya? Sejak dulu. Dunia perhiburan ngomong ini sejak kapan? Dunia perhiburan, waduh. Sejak kapan ya Mas? Aku kamu dari samping sebelah kanan, kita coba gue mengok ke kanan sini. Oke, apa sih? Kanan. Salah. Ya. Kok tidak keliru karo Jessica Iskandar. Jessica standar nih iki. Standar banget gitu. Pertanyaannya apa ya Mas ya? Sejak kapan ya? Sejak kapan? Sejak kapan ini? Paling 2017-an ya Mas. Masuk 2017 sih? 2017. Kamu kuliah tahun berapa? 2014. Aku ki, I'm still young. Kamu bukan teenager itu. And young. Tapi nggak mungkin kamu 3 tahun ra ngopo-ngopo. Kowe kuliah tok, biologi tok dan sebagainya nggak mungkin toh. Loh, aku ki dulu tuh adalah anak ini apa sih namanya? Anak pang. Piro brajan. Oi. Apa anak? Cari ki. Aku ki anak iki lho Mas, apa sih namanya nih? Oh, kupu-kupu. Kuliah pulang. Pakai malam nggak tapi? Nanti jadi modifikasi mobil. Lah malahan. Terus, soalnya kan dulu kuliah pulang. Ini sih, aku lebih kayak banyak kegiatan di kampus Mas dulu tuh. Soalnya kegiatan di kampus boleh tahu? Aktif organisasi gitu atau? Loh, aku dulu itu adalah anak BEM tahu. Divisi Kominfo. Serius? Oh iya toh? Terus nukok ke pulsa kancane ngono-ngono Kominfo ngono. Ora sih brondong SMS kancane. Tapi serius makan kan ini tuh Mas Bian kan dulu itu kan basically yalah ya Mas campur-campur ya. A long time ago. Yes. Kan ikut tuh Mas kuliah tuh farmasi. Jadi semester awal tuh ya full SKS 24 SKS gene praktikum ki seminggu peng 4.
satu SKS praktikum itu ada 3 sampai 6 jam. Terus kan aku juga ngasdos dulu soalnya. Itu di tahun keberapa ngasdos? Semester 3 aku. Berarti tahun kedua, awal itu udah wis ngasdos. Oh, pemotivasimu ngasdos sih. Kayak nggak mungkin gitu loh, kamu ngasdos sih. Hei. Tapi apa sih? Apa motivasimu? Kamu seneng? Tidak banyak yang tahu Nabila Arin itu. Tapi sih Mas, asal aku dulu sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak ada bayangan apa cita-cita pengen jadi MC ono Mas semuanya. Lah aku ki daftar MC pengen 11 nang kampus kira tau keterima. Acara apa sih? Mohon maaf. Kan delok karakternya kan beda-beda nek acara fakultas, acara univ kayak apa sih namanya nek anu ki? Wisuda apa meneh? Terus ini acara kayak apa sih namanya? Inisiasi. Inisiasi, Aku tuh 11 kali daftar MC ya enggak pernah keterima. Literally daftar. Daftar. Yang jadi seleksi. Enggak diterima. Mereka menyesal pasti. Orang saja jangan buka luka lama lah. 3 tahun itu. Sekitar 2 tahun berarti. 2 tahun. Bahkan sampai apa tadi jadi asdos barang ngono. 2 tahun. Serius asdos? Soalnya dulu sampai aku ngasdos sampai semester 6 aku masih ngasdos kok. Sampai aku kerja aku masih ngasdos dulu. Kerja apa? Ya maksudnya sampai wis berkecimpung aku sampai siaran segala macam tuh aku masih ngasdos dulu tuh Mas. Soalnya kan dulu cita-citaku ki pengen jadi dosen aku gimana? Serius. Apa sih keluarga dosen atau? Ya ora, bapakku debus biyen gitu. Aku ki mung wedi kena apa ngono kok. Aku ngomong ki bahwa wong tuamu ngono. Tapi aku pengen jadi dosen Mas, aku pengen jadi dosen, menjadi seseorang yang berkontribusi bagi masa depan bangsa, kan mencerdaskan anak bangsa, kehidupan dunia. Cita-citamu mulia ya. Kita kabotan deh. Tapi biar aku cah pinter biar masa jane iki. Iya, enggak apa-apa. Semua orang pernah mengalami masa jayanya di bidang pendidikan kok. Rakyat ya minggu itu ya. Aku ini banget Mas, dulu aku idealis banget orang itu. Makanya aku nggak ada bayangan sama sekali siaran MC gitu nggak terbesit sama sekali. Pokoknya idealis banget aku harus jadi dosen terus ngambil penelitian ya paling susah. IP yo relek banget tapi semester 1 IP aku papat ngono lah. Jadi tapi orang yang lulus ora semono lah. Tapi semester 1 wis tau papat. Wih, bola-bali sih nek IPS. Serius? Gila dalah sombong sithik lah yo. Bener dari Nabila Arin ki ora bodoh-bodoh banget ngono lho. Berarti kampusmu dipertanyakan rasine. Soalnya kira aku iso loroti lho Mas, ora ono sing percaya aku cah farmasi. Mas sebetulnya kan cah farmasi. Teknik mesin ngono. Mirip-mirip kaya amfetamin. Pulver sawa. Betul ngono kuwi. Puyer kayak puyer. Tapi setelah 3 tahun itu kuliah. Baru kuwi njuk kamu sudah mulai menemukan bahwa passionmu running kono atau sakjane karirmu running dosen atau ya kamu harus melalui cara lain untuk menemukan passion. Melanjutkan kehidupanmu ngono. Aku tuh sebenarnya dulu tuh emang rada banji ngomong nggak Mas dari dulu tuh. Emang seneng ngomong terus seneng ngomong. Di depan orang-orang gitu atau ngomong karo apa? Ngomongin di belakang sih aku sukanya tuh. Gibah. Iya gibah ya rasan. Di belakang rasan-rasan. Enggak sih emang dulu Mas dari dari kecil sebenarnya itu aku seneng SMA aku dulu soal. Dari kecil tuh emang seneng sebenarnya lebih seneng terlibat dalam kehidupan sosial gitu loh kayak. Tapi di satu sisi juga aku tuh anaknya yang sains banget gitu. Tapi makanya itu kan dua sisi yang sangat berlawanan gitu kan Mas. Terus akhirnya ya kayak karena idealisku tuh aku akhirnya milih kejurusan eksak gitu kan. Walaupun dulu misalnya aku ikut tes itu loh, tes apa sih namanya? Tes apa? Psikologi. Mesti ini profesi yang cocok bagi Anda, jurnalis, terus entertainer, terus apa pokoknya Rano satu persatu menyebutkan yang cocok bagi Anda adalah farmasis, apa gitu ya Rano. Tapi aku seneng sama saya meneh Rano. Nggak ada sama sekali. Tapi aku seneng sains, seneng IPA gitu kan. Makanya terus ya karena memang apalagi kan dulu misalnya kayak zamanku ya Mas ya, zamanku kan kayak nek cita-cita jadi apa? Jadi MC. Enggak mungkin toh lah anu tidak ada yang mendukung. Makanya cita-cita pengen dosen terus akhirnya masuk farmasi. Cuma sebenarnya dulu tuh aku udah lama masih entertain tuh. Tapi dulu tuh aku tuh sebenarnya nyanyi sebenarnya. Sebelum kuliah? Sebelum kuliah tuh aku nyanyi, SMP, SMA tuh aku nyanyi. Bahkan pertama kali aku masuk TV nyanyi dulu aku tuh Mas. Di mana dulu? Sebut boleh merek boleh, ya. Dulu pertama kali aku masuk TV itu dulu Jogja TV. Enggak boleh tapi enggak. Ya Allah. Ya Allah.
Oke betul. Aku jak aku. Itu mah bar rekaman syuting ning ndi coba. Nang TVRI. Lho kan biyen kok nyanyi. Lintas TV ya. Lintas TV. Terus akhirnya 3 tahun kuliah. Menemukan. Gak sengaja sebenarnya Mas. Gak sengaja. Berarti kan karena seneng toh, seneng apa sih emang seneng ngomong tadi itu. Seneng ngomong tadi itu toh. Terus ngomong ke masalah barang kan. Terus akhirnya ini circleku kan akhirnya banyak teman-teman sing kayak mungkin karena apa sih dulu tuh awalnya banget tuh sebenarnya aku mulai banyak ketemu di teman-teman yang circle broadcasting entertain tuh karena aku tuh dulu pernah gini ya Mas, zaman semono ki pernah melu pemilihan ala-ala kayak ambasador salah satu skincare klinik kecantikan di Yogyakarta. Ikut gak apa ya, boleh gak sih? Terus habis itu aku ikut duta bahasa. Terus saya itu duta bahasa boleh kan ya? Aku duta bahasa. Nah dari situ 2016 sama duta bahasa tuh aku semester 2 berarti. Nah mulai kenal ini teman-teman yang kayak emang mereka ada berkecimpung di dunia broadcast, di dunia entertain gitu-gitu kan. Ya aku masih awal banget lah kayak sih anak bawang kan loh Mas. Jadi kayak sih lah pah-poh ora ngerti apa-apa. Wes akhirnya ketemu. Saiki saya apa-apa. Ngoh saiki malah. Terus akhirnya terus ini ditawarin mbak temanku, "Mbak coba apply. Ini jadi presenter gitu kan masukin CV segala macam jangan semono ki aduh gawe CV sing apik kepiye ora ngerti sian sebingung ngono kae. Wong bener mek ngulek-ngulek obat terus kon gawe CV sing apik lah yo. Lulus ya waktu itu berarti ya? Lah semester 4 toh Mas. Semester 4. Terus gawe CV. Terus gawe CV. Pertama dikirimkan kemana? Kirim ke TVRI, apply. Sebagai presenter. Beleleng kae. Pede amat lu siapa yang datang ke sini ya kan? Iya, sekarang tahu kayak gitu kan. Lu siapa lu? Gue siapa gue? Ya gue terus akhirnya tombo, keterima. Wah tapi melalui seleksi pelik saat itu kan. Pastilah, karena harus kualitas juga kan. Karena waktu itu memang seleksinya kan bener-bener yang seleksi kayak orang kerja ya Mas. Bener-bener kayak wawancara, terus seleksi depan kamera, aku ndrodok, kan udah tahu. Maksudnya kayak udah pernah punya basic jadi. Jadi dalang kok anggo ndrodok. Soalnya nggak pernah pengalaman sama sekali di situ toh. Kayak teman-teman lain emang mereka yang udah berkecimpung anak apa sih caca MPC gitu kan mereka udah punya dasar skillnya. Aku yang modal nekat wae nggak tahu. Terus akhirnya ya udah kok kayak waktu itu dari sekian banyak pendaftar tuh tadinya cuma ada 2, penerima cuma buat 2 presenter. Aku salah wes lagi harus langsung gugur gitu. Satu yang daftar gugur dhisik Tapi ternyata ya memang rezeki. Tersesat di jalan yang baik toh. Pas dibilangin 2 yang diterima, dapat pengumuman lagi. Ternyata kita cuma nerima 1 karena ada pindahan 1 dari Jakarta dari TVRI Pusat. Waduh. Wah, saya aku wes lah. Wes Pak. Dan ternyata kok rezekinya Vena Bella Arin ya Mas ya, sinau nang kono. Gitu. Harusnya satunya lagi siapa? Apa? Kalau boleh tahu. Tahu gak sih satunya lagi siapa? Apanya? Kan tadi ketompo 2, satu harus gugur. Nah, satu ini yang harus gugur sebenarnya siapa? Wah, aku nggak tahu ya Mas, karena aku juga nggak kenal mereka kan soalnya. Tiba-tiba aja gitu ya. Tadi kan itu terakhir gitu. Terus ya udah, dari situ ya belajar di lapangan ya Mas aku berarti ya kayak bener belajar. Di dalam studio kalau TVRI. Di lapangan itu pada basket. Belajar nangkor. Kebetulan aku siaran nang kamar mandi Mas soalnya. Nanti belajar di kamar mandi. Oh iya waktu itu ya. Waktu itu. Oke, nah, akhirnya ketemu di lapangan sinau karena nggak ada bekal presenter sama sekali ya. Sama sekali, belas gak ono Mas, sama sekali nggak ada. Oh belajar berarti dari 2000 berapa? 17 ya. Pertama kali ketemu tadi itu ya sama dunia broadcast yang jadi presenter dulu pertamanya di TVRI itu ya. Oke, berjalannya waktu kamu nggak nyoba yang lain-lain atau masih tetap broadcast di situ sampai berapa tahun gitu? Sampai saat ini sih ya, itu masih sampai saat ini yang masih bertahan itu. Dulu aku pernah siaran radio juga dulu Mas. Di mana? Di Mega Suara Kota Perak. Oke. Tahun 2000 sekitar 2018 awal apa ya Mas ya? Mungkin ya aku juga udah lupa udah lama banget. Ya, anggap saja begitu ya. Aku ya harus lali. Nice. Oke, berarti TV iya, jalan radio juga siaran juga. Nyopet, ngusungi watu, ngusungi pasir, padahal ngosek WC, komplit gawe. Benak kerel kereta, barang Mas. Kamu kok kasihan dia kayak gitu. Agak prihatin antara effort atau prihatin.
Tapi itu ditekuni terus? Ditekuni terus. Ya ternyata... MC kalau MC kapan MC? MC 2017 itu sih Mas, mulai nge-MC beneran gitu maksudnya. Yang merintisnya 2017 itu sih mulai merintisnya tuh. Masih inget event pertama? Di Hartono. Apa itu? Lomba apa ya masih anak-anak pokoknya itu. Di salah satu departemen store kae, kelingan banget gawe cue card tak tulis kabeh sing yang mau tak omongin tak tulis semua. Oh kayak di TV soalnya presenter ya. Basicnya gitu ya. Karena aku lebih ke ya aku belum bisa selo itu tulis kabeh ngono kae. Well prepare lah Mas sebagai newbie. Itu tuh prosesnya apa harus kayak gitu juga ternyata ya. Nah karena kan aku memang benar-benar dari nol tuh Mas, benar-benar nggak ada basicnya apa-apa, semua belajar dari awal. Dan itu siapa sing nawarin akhirnya Arin ke Hartono Mall untuk itu acara sing nawarin siapa? Atau dari TVRI-nya tuh? Oh enggak, dulu aku pernah ikut ini salah satu apa sih namanya LPP, jadi kayak kelas MC gitu loh Mas di Jogja. Gimana? Boleh sebut? Enggak. Boleh lah. Oleh aku ki wedi kok coba aku ke di banner lah kita. Di Asmat aku dulu di Asmat Pro. Itu kan dan itu yang ngajakin ke sana. Yes, itu ya memang aku bersyukur banget sih ketemu beliau-beliau di Asmat itu karena kayak dibukain jalan gitu loh Mas. Dengan latar belakangku yang aku bilang tadi itu aku 11 kali daftar di kampus tuh enggak pernah keterima tah. Lah piye rek? Lah poi. Peh. Karena keterima terus akhirnya di situ dibukain jalan. Soalnya memang kalau kata coach aku waktu itu, kamu tuh punya bakat yang terpendam, tapi lebih baik dipendam saja tadi itu. Bagus loh, emang bagus bener itu. Itu bener banget loh. Kalau jadinya rusak gini jadinya teman. Kalau gitu berarti kapan kamu di Asmat Pro kapan? 2017 awal Mas kayak itu. 2017 awal. Masuk ke TVRI juga, di Asmat Pro juga, kan? Terus sama siaran 2018 siarannya ya baruan ya. Siaran apa? Siaran masjid. Ya Allah. Siaran itu radio. Dari 2018 sudah siaran radio. Tapi cukup ini sih Mas kayak maksudnya cukup cepat proses dalam artian maksudnya kayak karena waktu itu mungkin aku masih sangat punya ambisi untuk belajar di situ jadi kayak tak sikat semua. Oh tak sikat kabeh Mas. Oke. Jadi ya begitulah. Terus ya ternyata enak. Awalnya sih coba-coba lah kok enak toh. Terus akhirnya keterusan. Tekan saiki malahan. Tapi kalau siaran radio sama siaran TV menurutmu kamu lebih menikmati yang mana? Sebenarnya both of them sih Mas sebenarnya. But one, please one, choose one. Choose one. It's very hard question for me. Yeah. Tapi sebenarnya tuh punya challenge sendiri-sendiri ya. Alah, jawabannya enggak Mas. Jawaban gombal. Ya, sebenarnya punya challenge sendiri-sendiri kan. Betul, karena kalau misalnya ngomongin sebagai apa sih announcer itu kan kayak we have to operate all equipment by ourselves kan. Jadi kayak jadi itu kayak jadi radio DJ gitu kan. Jadi radio DJ. Jadi kayak benar-benar yang apa sih kita ya kayak ngoperate sendiri segala macam. Multitasking harusnya gitu ya. Multiguna. Buka WhatsApp-nya dari orang-orang. Iya, soal multiguna. Yang ngusir setan barang biar ki Mas radio ki ya Allah. Karo dodol online barang gitu ya. Dodol online. Kalian ya. Tapi karena waktu itu juga aku mikir karena gini, aku berangkat aku begini merasanya adalah aku tuh berangkat awal atau yang ngopeni aku pertama tuh di TVRI gitu Mas. Kayak maksudnya aku berkembang, aku belajar di situ jadi kayak ya udah aku akan bertahan pada pilihan awalku. Pilihan pertama aku. Walaupun aku sebenarnya juga berat mendengarkan radio karena asik aja, banyak ya relasinya beda kan Mas ya, relasi radio di TV beda, terus relasinya juga beda juga asik kayak aku tuh nganggep siaran radio itu kayak jadi healing gitu loh kayak ya ampun aku bisa curhat sambil ngajakin pendengarku apa sih merasakan apa yang aku rasakan lewat lagu-lagu. Gitu ya, kan pilihanmu dewe kan ya yang ada di situ lagunya, kamu style sendiri, selera sendiri, moodmu lagi kayak gimana? Yes. Tapi nggak dilanjutin. Karena lebih ke waktu sih Mas. Prioritas ya. Lebih ke waktu karena aku capek banget kan, maksudnya kayak aku harus bagi waktu berarti kan aku masih kuliah kan, bagi waktu kuliah siaran di TV ya mulai ngemsi barang. Asmat Pro? Itu enggak sekelas itu kan karena dia kan aku lebih belajar Mas, belajar public speaking di situ. Udah selesai sih aku. Walaupun ra lulus aku tekan saiki. Kan karo guruku ra lulus. Untuk kuliah aku lulus tapi. Nek lulus kita dadi luwih tertib deh. Gimana kayak. Itu berapa lama
modeling juga enggak? Oh, jelas ora lah Mas, model before kan aku ngene iki. Kicing ada loh. Kicing dibutuhkan loh model kicing ini, aspek kicing ini enggak ya. Helm Kota Baru gitu butuh kayak gini. Bisa sih, ya. Oke kan gitu. Bisa jadi model make up mana. Ning aku before-e. Sing after-e lebih. After-e liya, ya. Oke. Nah, terus akhirnya fokus niat tenan gitu kan meninggalkan dunia kefarmasian gitu enggak sih? Iya sih. Masih tetap ada kepinginan waktu lulus, aduh ijazah buat apa ya, daftar kemana ya gitu, Pak, perusahaan farmasi mana ya gitu, enggak sih? Sebenarnya itu dulu, nah semester 6 Mas, karena lagi-lagi karena Vena Belair itu adalah mahasiswa berprestasi ya kan. Makanya kayak aku bertanya gitu, karena kamu pernah punya IPK 4. 2 tahun lah aku tuh berturut-turut jadi mahasiswa berprestasi loh di kampus tuh. Oh, terus makin dipertanyakan ya? Makin dipertanyakan. Kok rada sombong sih aku. Mumpung narasumber apa-apa. Tapi kan ngerti kampusnya ngerti juga. Umur sidik kan. Itu tuh sebenarnya semester 6 Mas, aku semester 6 tuh udah keterima di salah satu ini loh perusahaan farmasi besar di Jakarta sebenarnya. Tapi karena waktu itu ada kayak program apa sih? Tali kasih ya. Tali kasih deh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. You raise me up. Janganlah dicium. Sayang kan. Tekan tinggi mau Mas. Neng Jakarta. Sebenarnya keterima semester 6 tuh Mas udah diterima di perusahaan farmasi. Karena aku dulu tuh ambilnya farmasi industri. Jadi bagian R&D, Research and Development. Jadi aku penelitian gitu-gitu kan. Udah keterima karena ada program internship gitu-gitu dulu semester 6 tuh aku punya golden ticket kayak punya sertifikat lulus aku bisa udah langsung masuk gitu. Karena setelah internship itu juga. Udah internship gitu. Kamu manfaatin? Ya tadinya tuh mau tak ambil, kan. Tapi terus ternyata kok aku kayak udah mulai berat nih ninggalin duniaku di broadcast, terus aku kok mulai nyaman, siaran terus mulai udah mulai nyaman kan. Bahaya terus banget tuh. Bahaya emang kalau udah mulai nyaman jangan sering bikin nyaman. Apalagi curhat-curhat tipis gitu kan. Itu kan terus ya udah. Terus akhirnya sempat bimbang sih, galau dilema kan Mas. Aku milih mau berangkat ke Jakarta apa mau lanjutin di sini karena ya lumayan waktu itu pas maksudnya yo wes mulai ini sih mulai kebuka relasinya lah paling enggak maksudnya udah mulai kayak merintis ya sudah golek klien gitu dulu Mas. Oke, wis iso ngono ya golek-golek dhewe. Golek-golek lah, golek masalah ki mau. Sudah banyak mulai yang percaya Arin sebagai profesi ini ngono kayak ya. Di satu sisi kan kayak aku pengen menunjukkan aku ki sakjane bisa berkarya di sini karena kan ya Mas karena aku kan rai song MC nang kampus ki mau kan. Terus akhirnya aku itu kayak dendam lu. Orang dendam ini kayak aku tuh bisa, aku pasti bisa. Kenapa kalian gitu kan? Tapi karena aku mulai menikmati aja sih, mulai menikmati di situ. Terus akhirnya semakin kesini semakin kayak banyak duniaku atau circleku tuh yang ternyata memang lebih relate ke dunia broadcast gitu loh Kak. Ya ikut ajang-ajang ini itulah ajang wajan, ajang sego. Oh iya katanya kamu tadi jadi bagian dari Duta Wisata di tahun 2018 itu. Berarti masih siaran siaran udah enggak ya TV tapi masih MC udah masih jalan gitu. Terus kamu memilih untuk mendaftar jadi seleksi Duta Wisata. Itu provinsi ya? Ya dari kabupaten dulu sih Mas. Kabupaten dulu? Dari kabupaten dulu. Terus itu? Apa? Kenapa kamu pede? Ya kan memang aku dari awal memang modal nekat karena apa sih? Motivasiku ya sebenarnya. Ya kalau misalnya aku mau ditanya, waktu itu pun kayak ditanya motivasimu apa ya? Aku tuh pengen ngebangun relasi jelas gitu loh. Jelas. Karena ya tidak bisa kupungkiri ketika aku ngomong aku ingin membawa kemajuan pada pariwisata, menurutku sih itu jelas tanggung jawabnya anak-anak. Maksudnya kita memang wajib terlibat di situ gitu loh. Ya. Sebagai Dimas Diajeng gitu kan. Betul. Tapi maksudnya kalau motivasiku ya aku memang ingin mengembangkan relasiku gitu karena menurutku tuh dunia pariwisata tuh dunia yang sangat-sangat luas gitu Mas. Kayak sekarang ngomongin pariwisata aja deh kayak nggak melulu soal ini kan, ngomongin pariwisata tuh nggak melulu soal tempat piknik gitu kan, tapi kayak pada akhirnya banyak banget subsektor yang ada di situ dan aku ngerasanya kayak aku bisa banyak belajar dari orang-orang pariwisata di sini nih gitu. Itu yang aku pikirkan untuk diriku sendiri ya, maksudnya kayak untuk aku. Tapi kayak ya aku yakin lah maksudnya dengan kemampuan yang aku miliki, maksudnya aku sedikit banyak pengembangan dirimu. Dan maksudnya ini misalnya mau ngomongin kontribusi buat pariwisata yo as long as aku bisa melakukan itu untuk pariwisata yo wes ayo gas gitu aku waktu itu. Aku yo nggak sing bilang kamu apa motivasi nih ikut ke sini ya saya akan
berjuang keras mati-matian di pariwisata Jogja itu ya enggak sih gitu Mas aku. Dari awal aku wis ngomong aku pengen mengembangkan relasi di sini. Maksudnya soal pengembangan pariwisata ya mesti kita harus melakukan bareng-bareng lah. Jelas. Ya aku cuma bisa ambil dari porsiku sendiri gitu. Iya. Misal aku saat ini memang waktu itu bekal aku adalah presenter atau aku sebagai farmasis. Kan waktu itu yang aku sebenarnya pengen tingkatin di Jogja dan sempat aku obrolin sama beberapa orang di beberapa ini ya orang-orang menurutku yang punya peran luar biasa di pariwisata Jogja itu sebenarnya berkaitan sama ini juga Mas, sama dunia kefarmasian sebenarnya. Apa hubungannya sih? Apa hubungannya dong? Ini Gak aku tuh ada hubungannya sama sekali sih. dulu tuh dulu tuh yang bikin aku apa sih pengen masuk ke pariwisata itu, tapi sampai sekarang ya memang belum bisa terrealisasikan sih, lebih ke ini. Ini loh Mas, apa namanya? Oke, ya terima kasih. Kita ketemu di Rubik nanti episode kedua. Apa? Ini sing turisme untuk kesehatan itu loh Mas. Jadi kayak lebih ke wisata kesehatan gitu-gitu. Dulu aku pengen nek kayak dulu kan mau piknik mana Sarjito ya mungkin gitu loh. Di Singapura tuh ada loh Mas dulu tuh. Jadi kayak orang itu wisata ke sana itu karena dia mau berobat. Oh, dia berobat ke sana sekaligus wisata gitu maksud gitu. Iya. Ya maksudnya enggak kayak jadi kayak memang apa sih kayak misalnya gini aja deh. Ini tapi ngomongin yang tingkat tinggi ya, misalnya kayak di Korea gitu kan, kayak orang kan kayak opas gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kayak salah satu daya tariknya mereka. Jadi kayak sektor pariwisata yang memang itu di kesehatan. Nah tapi aku kemarin pengen tak kembangin di sini itu yang sebenarnya yang tak angkat jadi proposal aku waktu ngajuin diri sebagai Dimas Diajeng, sebagai Dimas ya kan finalis Dimas gitu di Diajeng. Itu tuh adalah soal ini Mas, soal wisata herbal. Jamu herbal di Jogja itu kan sebenarnya kan potensinya bagus ya. Cuma kalau aku lihat sekarang tuh kayak belum optimal. Herbal spa itu kan sebenarnya kan bagus, tapi kayak belum ini aja belum ini sih belum di Jogja tuh kayak belum ada yang kayak kita boleh bilang kayak di Solo tuh ada wisata kayak Atsiri gitu. Atau mungkin kayak misalnya kita boleh nyebut merek misalnya kayak Sido Mukti itu muncul. Gitu kan itu kan itu sebenarnya Jogja itu punya potensinya bagus. Nah, dulu sebenarnya aku yang tak angkat tuh itu. Jadi karena itu kan kalau kapasitasku sebagai farmasis kan aku berkecimpung di situ sebenarnya. Nice. Sebenarnya jadi clue sebenarnya kan itu jadi kayak bagian potensi pariwisata di Yogyakarta sebenarnya juga banyak sekali termasuk yang mau bidangmu dewi farmasi ternyata iso lho. Nek Jogja kan ada beberapa tahu nggak sih aku masih ingat di daerah Sagan itu. Ada pabrik. Pabrik apa Mas? Pabrik apa? Pabrik sarung tangan. Pabrik itu loh, pabrik apa? Kayak minyak gosok tau gak sih? Essential oil apa atau? Enggak, bukan essential. Minyak nyong-nyong. Minyak wangi. Tawon, minyak tawon. Kayak semacam kayak gitu. Minyak gosok gitu, tapi di daerah Saken di pertigaannya dekat Pramita itu loh. Ada juga Ciditiro dari situ. Nah, tapi kayaknya itu sekarang udah jadi cuman apa namanya? Jadi nggak tahu masih beroperasi apa enggak gitu. Tapi dulu tempat situ juga ada. Dan gue ternyata kalau misalnya dikembangin kayak yang di daerah Solo Karanganyar kan ada juga ya kayak gitu ya. Dan itu bisa jadi peluang wisata juga ya Chan ya? Bisa banget Mas sebenarnya itu. Selain jamu kamu menemukan di mana sih jamu itu? Bantul banyak. Sing kamu riset, sing kamu ajukan pada waktu itu juga itu? Jadi aku nggak ngerajuin satu tempat itu nggak Mas. Tapi kayak aku cuma ngeliatnya karena sebenarnya itu ada beberapa potensi jamu di Jogja yang sebenarnya udah bagus sih. Tapi kan kebanyakan itu kayak masih sendiri-sendiri dan belum optimal dan kayak masih kayak apa sih kalaupun ada yang bagus itu di daerah Sleman juga ada yang bagus, tapi kayak masih kayak memang belum one stop wisata untuk kita bisa menikmati jamu dari prosesnya, dari penanamannya, dari itu belum ada di situ gitu loh. Tapi kayak kenapa enggak gitu loh? Padahal bisa dikembangin kayak kalau ngomongin lahan itu kan Jogja juga punya banyak gitu Mas, kayak punya potensi ini banyak dan kenapa sih yang apa namanya dari masing-masing kabupaten kota ini enggak protes. Sebenarnya udah pernah ngobrol lah aku sama Pak Tasbir loh. Pak Tasbir sebenarnya menyambut baik tapi kayak ya belum bisa eksekusi aja lah kayak karena kan butuh proses panjang Mas kalau di situ ya. Betul. Cuma kan pihak juga yang terkait di situ toh. Betul. Nah kalau misalnya berarti berapa? Dan itu di ACC atau sempat diterima juga tentang apa tulisan tentang gitu. Waktu itu yang ngoreksi tulisanku Bu Ike. Perjalananmu jadi duta wisata di situ ada bagian-bagian yang itu terwujud gitu nggak sih? Terwujud ada goalsku ke sana ya ke duta wisata itu ya maksudnya. Tadi motivasimu ke duta wisata apa terus akhirnya apakah itu juga terwujud ketika kamu jadi duta wisata gitu? Ya kalau untuk pribadi aku ya alhamdulillah
banyak jalan yang terbuka setelah dari sana mas. Kayak aku ya bisa banyak lebih berkecimpung di dunia wisata. Kayak aku untuk diriku sendiri pun juga akhirnya aku banyak berkembang belajar di sini gitu loh, kayak ya mencari relasi ya akhirnya aku bisa mendapatkan relasi itu juga gitu loh. Tapi memang untuk beberapa hal yang kayak misalnya terkait tadi itu, karena memang butuh waktu jangka panjang ya memang belum bisa terrealisasi gitu loh mas. Cuma sih aku lebih senangnya adalah kayak akhirnya melalui kayak lewat program-program duta wisata juga, program-program pariwisata dan pariwisata, aku tuh kayak bisa terus kolek informasi kayak misalnya, wah aku ngerti nih potensi ABCD itu di daerah sini gitu loh. Aku ngerti aku harus nanya ke siapa, kayak biasanya aku pengen riset soal spa gitu kan. Spa sih bagus tuh kayak apa segala macam. Aku kan bingung kan mau kemana, mas karena aku nggak belajar ilmu di situ gitu. Aku lebih ke belajar pengolahan jamu segala macam. Itu spa gitu-gitu ternyata. Farmasi industri ya. Industri, ternyata aku yuk ngerti. Aku harus lari kemana, tanya ke siapa ya karena berkecimpung di event pariwisata, karena aku terlibat duit. Karena aku ya dilalai punya kemampuan apa sih mas? Ya ala-ala apa sih ngomongku ya lumayan gitu, lumayan cerewet. Maksudnya kayak akhirnya aku bisa ngobrol sama banyak orang yang memang capability di situ ya karena lewat program-program pariwisata gitu. Ya. Nek untuk goalsku pribadi sih tercapai, cuma memang untuk hal itu sih aku sih masih PR sampai sekarang, kayak masih apa sih lompat sana sini, nanya sana sini. Kamu masih pengen gak sih terus ngomong tentang itu apa potensimu di farmasi itu masih terpakai gitu nggak sih? Masih pengen ngono sih atau kan kita sekarang namanya Vena Bella Arin image-nya sekarang sudah bergeser, bahkan jauh dari studimu. Pawang buaya mas sekarang. Aku dong. Kan melata dan. Oh iya benar, reptil itu termasuknya. Reptil. Itu kan jadi jauh gitu. Apakah masih pengen terus balik ke situ atau ngapain lagi gitu? Oh enggak, oke, terima kasih. Kalau kembali itu sulit mas. Oh ya. Kalau kembali itu rasa kalau kita masih delok kayak gitu ya Allah. Kamu bermakna yang cukup dalam. Lelah aku. Lelah. Kembali itu sulit banget mas. Berat untuk kembali itu susah. Jadi tidak semudah itu kita bisa kembali begitu saja. Mengulang masa lalu. Kita nyetel kapan lo gitu. Ayo. Mengulang masa. Tapi kalau ditanya pengen kembali ke dunia farmasi, exactly no. Karena aku sudah menikmati dunia ini gitu loh mas. Kayak dia terasa di jalan yang benar dan nikmat gitu, kalau aku boleh bilang. Tapi kalau bisa memanfaatkan kemampuanku di bidang farmasi untuk pariwisata, yo aku akan sangat excited gitu loh. Apalagi kayak maksudnya ya itulah pengen aja gitu Jogja punya sesuatu wisata yang kayak tadi lah kayak aku bilang tadi itu, karena kayak aku berbasis farmasi. Ya? Berbasis farmasi, pariwisata atau berbasis farmasi? Iya, berbasis itu tadi lah pokoknya farmasi dan segala macam itu. Kayak pengen aja karena Jogja kan kayak sejauh ini kan memang masih banyak wisata-wisata yang memang sebenarnya semuanya banyak sih lengkap, cuma karena satu hal itu sih kayak menurutku masih belum ada tapi belum dioptimalin gitu loh. Ya memang masih nek wong pengen jamu ya pengen terus datang sendiri, masa kayak terus ya golek-golek aja kan. Emang Mas Gede golek jamu nanti Mas? Jamu kalau saya sering ke pasar. Enggak, Pakolaman tuh loh. Oh, Hinggang apa yang namanya kalau salah ya? Ya tuh. Tenanan namanya itu. Pakolaman yang dari alun-alun Pakolaman tuh ke barat itu loh. Aku ngicipinya di sana. Kalau nggak ada satu jualan jamu yang dia seorang ibu-ibu gitu, suami istri. Yang cewek ini, ibu-ibu ini dia suka bikin ramuan-ramuan. Di jalan Ayam Sangaji itu juga ada loh Mas. Ibu itu ngeracik sendiri. Ayam Sangaji itu mana ya? Ayam Sangaji itu Monjali. Yes. Tugu. Yes. Tugu itu malam dulu tuh ada ibu-ibu yang jual jamu. Bener-bener dia ngeracik sendiri. Kayak misalnya kau butuh apa sih? Dan aku tuh gini, bisa ngomong gini karena aku suka jamu juga berarti? Seneng. Oh ya? Overdosis. Sakit. Enggak. Tapi itu kayak menurutku eman-eman aja. Padahal itu kayak apalagi kita ngelihat trennya sekarang yang masa kayak COVID ini kan, pandemi ini tuh kayak orang tuh lebih seneng sesuatu yang alam, herbal. Betul. Dan tidak sesuatu yang kimia gitu. Kayak orang udah mulai kayak menghindari lah sebisa mungkin gitu. Jadi kayak lebih ke preventif gitu loh Mas. Jadi kan kayak kenapa sih itu kayak menurutku bisa dikembangkan, dan karena aku nyoba sendiri pun juga khasiatnya oke loh Mas. Dia tidak menyembuhkan tuh enggak, tapi kayak sebagai upaya preventif gitu tuh bagus. Jadi kayak lucu nih kalau ada satu tempat yang memang wisatawan bisa datang ke situ, apalagi nih sekarang kita ngelihat
ya wisatawan dari luar kota gitu kan pasti kayak apa sih mereka tuh kayak butuh sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang kayak refresh setelah dari kesuntukan mereka dengan ibu kota yang gitu-gitu kan. Betul, itu kayak butuh sesuatu yang beda dari Jogja gitu. Betul. Kan satu tempat yang aku sering beli jamu itu di daerah dekat. Kalau dulu dia terakhir buka di dekat Stadion Maguwo ke utara dikit. Saya aku sanggup biyen, Mas. Oh iya po? Aku nih delok bal-balan sekolah telu kok. Kok ora mampir? Kemalahan. Di situ dia yang modelnya memang masih enggak belum yang parutan dan sebagainya gitu, tapi sakit apa Mas? Apa pengen jamu apa gitu? Lo jamunya enggak sing model beras kencur. Asam gitu juga ada sih sebenarnya, tapi aku punya keluhan gini, batukku enggak sembuh-sembuh. Oke, sebentar ya. Ibu ke dalam dulu, ngono kae. Terus dia ndeplok tok apa ngono-ngono kae. Terus apalah ngeracik apa, terus sambil masak air cetek ngono kae. Setelah beberapa saat gitu, sambil tadi dok. Tunjuk mriki napa mboten? Apa dibawa pulang apa diminum sini gitu kan. Terus pakai telur apa enggak gitu kan ya. Terus cabene kalih nah. Sego goreng. Nonton nggih saos gitu. Terus dia nuangin karena udah matang terus dituangin gitu. Jadi setelah dikeluarin bentuknya kayak wedang wuh itu loh. Jadi masih ono jaine sithik, ono kunyite sithik dan sebagainya, dan itu mengikuti feelingnya dia buat si dosisnya. Nah, itu Mas sebenarnya kayak ilmu tuh kayak aku tuh yang kayak apa sih? Wow, ini kayak amazing banget kayak aku ya yang maksudnya belajar sekian semester mempelajari rumus-rumus kimia, bentuk segala macam. Tapi kok ternyata si ibu yang dengan feelingnya ini bisa bikin jamu ngeracik dengan bahan-bahan herbal kok ya ternyata bisa memberikan manfaat yang ya tidak sama sih, cuma kayak maksudnya dia nih kayak dasar teori dia itu ada gitu loh untuk orang nih pegelinu atau nih orang haidnya tidak lancar itu dia kok tahu harus pakai ini terus habis itu. Kamu nggak takon sembuh atau enggak tuh padahal? Apa? Padahal kamu nggak sembuh dah Mas, sembuh. Mari ora. Atau Mas saya loro? Sing loro genten liyane. Oh, liyane. Pikirane. Arek atine sing penting. Tapi sembuh juga setelah beberapa, karena enggak gitu kan enggak instan ya proses. Ya memang enggak instan. Dan enggak menyembuhkan sih Mas, kayak lebih ke mengurangi gitu ya. Mengurangi sedikit demi sedikit sampai menambah daya tahan tubuh, akhirnya kayak gitu tuh. Untuk barang katanya gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan mungkin 2-3 kali minum atau 2 hari 3 hari sembuh. Akhirnya gitu sehat meneh, segar dan feel better dari sebelumnya gitu kan akhirnya karena dia juga membuat tadi itu daya tahan tubuh meningkat selain mengobati atau mengurangi tadi. Benar. Ngono-ngono ki sing menarik, ternyata jamu juga punya daya tarik. Iya loh Mas. Hidden gem lah jamu tuh. Wih, hidden gem di Jogja. Iya. Lur. Nah, ke depannya nih Mbak Arin. Setelah tadi, ngomongin farmasi berarti udah lupakan. Gitu kan ya. Sekarang fokus ke entertain, presenter, broadcast gitu, gitu ya. Gak usah ya ngomongin terus ke depannya kayak gimana gitu. Agak. Lah maunya gimana Mas ke depannya nanti? Biar sama-sama enak aja lah. Wis kulino lho, apik lho, wis luwes. Wis luwes kan. Argo adat apa? Alah. Adat gedean. Kalau berarti gini, Jogja kan Arin udah banyak, hampir semua tempat didatengin di MC ini. Jadi obsesi ya sih di Jogja MC opo. Kan enggak pasti kayak gitu, termasuk seneng akhirnya menciptakan semacam passion selain golek duit ya. Nggo nyicil, bayar peleter dan sebagainya. Kuwi Mas sepatah gede breng akeh. Tapi masih ada enggak sih yang pengen dicapai sama Arin selama di Jogja ini? Dalam hal apa nih Mas? Dalam hal apa? Iki lah iki. Lah ya piye? Kan apa meneh? Pertanyaannya kan ya karena dalam hal apa nih gitu kan. Nah, ya kalau misalnya kalau dari karirku sendiri sih kayak maksudnya ya never stop learning sih Mas, kayak pasti masih ada hal yang pengen tak capai. Kayak aku merasa sekarang ya ibaratnya aku tuh misalnya sekarang masih kayak banyak berkecimpung di apa ya Mas, mungkin event-event yang memang apa sih yang masih misalnya yang event-event nasional atau dalam artian inilah event-event yang di nasional gitu Mas, dalam lingkup nasional lokal gitu kayak pengen sih kayak misalnya dari karirku sendiri kayak masih pengen sampai kayak apa sih ya belajar dari teman-teman yang memang mereka ternyata bisa ekspansi sampai ke
luar planet. Wih, kamu Elon Musk kan? Relasimu Elon Musk? Pluto. Luar kota gitu? Ya luar kota sih udah sih. Luar kota udah kan? Iya, maksudnya lebih ke kayak, apa sih, gini, aku sih lebih ke kayak, gini, lebih kayak ke, mungkin bukan di MC, tapi lebih kayak, lebih ke upgrade skill untuk, misalnya aku saiki MC, yo someday aku tuh bisa, misalnya moderate untuk, apa sih, untuk acara-acara international, kan juga dapat. Iya sih Mas, tapi kan kayak beda tuh challenge-nya ketika MC kan aku bawain acara ya, tapi kayak ketika aku harus discuss about the topic gitu kan kayak challenge-nya beda gitu. Tapi ini misalnya kayak dengan pariwisata sih kayak, apa sih, lebih ke ini sih kayak, kayak aku tuh lebih pengen kayak misalnya gimana carane tuh tadi Mas, Jogja ki punya satu signature, ya tadi ini aku ngomongin soal yang aku pengen tadi Mas ya, kayak aku tuh pengen terlibat di situ, dalam artinya gini, selama ini aku cuma pas misalnya aku nge-MC ada klienku gitu, terus aku mempromosikan pariwisata dengan cara merekomendasikan mereka tempat-tempat wisata yang udah ada. Aku tuh pengen, aku tuh ambil bagian di situ. Kayak ya tadi misalnya ada kita create sesuatu. Lu dodolan kamu buka. Ya ora dodolan ngono ki, ya ora dodolan sate klatak. Gimana no? Ya misalnya kayak aku tuh terlibat dan tahu bagaimana tempat itu bisa berdiri gitu. Maksudnya kayak bagaimana tempat itu kayak, ya ini tuh jadi satu signature Jogja dan itu tuh, dan aku tuh bisa dengan apa ya, dengan proudly present to klienku nek, ini loh kamu harus nyoba ini, belum ada wisata jamu di Jogja yang gini-gini itu kayak aku tuh pas jadi goalsku sampai kayak masih kayak pengen gitu loh. Karena tapi kalau ngelihat dari apa namanya kegiatanmu, itu entek deh waktumu ora sih. Aku gak statement loh iki. Kayak pertanyaan loh iki. Ora sih kenapa? Ya kalau soal waktu itu soal prioritas ya. Nice sih ya pertanyaan jawabannya nice ya, ngomongin prioritas ya. Tapi idealisnya kayak gitu. Kamu punya keinginan untuk bisa kayak gitu ya. Mungkin kamu mau wujudin selama berapa tahun ke depan gitu, apa bulan ke depan gitu nggak sih, atau? Ya nek bulan tahun mungkin masih jangka panjang ya Mas. Karena jujur nih aku sebagai apa yang Mas ngomong ya, kayak aku tuh sebagai pernah masih jadi bagian, tapi kan sebagai Dimas Diajeng waktu itu yang kayak misalnya kita kan diminta untuk apa sih yang pengen kamu create something new untuk pariwisata Jogja gitu tuh, aku ngeliat sebenarnya ide-ide ini tuh oke banget teman-teman sak paguyuban gitu, keren-keren kabeh kae. Tapi pada akhirnya kita tuh hanya kita mengikuti flow yang sudah ada. Kayak misalnya bukan create something new tapi follow yang sudah ada gitu loh Mas. Jadi kayak unik, soalnya kan kalau ngomongin pariwisata Jogja emang sudah sangat banyak ya potensinya, udah tinggal milih gitu loh, tinggal walah arti betane siji ra non TE gitu loh, enggak habis. Tapi kayak pengen sih kayak sesuatu yang memang baru dan itu kayak lahir dari teman-teman paguyuban ini, kayak ya baru itu dalam artinya bukan melulu soal tempat wisata atau apa ya Mas, tapi kayak sesuatu entah itu ide baru atau mungkin sesuatu ya katakanlah misalnya sekarang Jogja kan semua udah serba digital segala macam, atau sesuatu yang berkaitan dengan itu, atau mungkin sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan hospitality segala macam. Pengen sih ada sesuatu yang kayak baru yang memang kayak aku tuh merasa belum maksimal peranku sebagai Dimas Diajeng kemarin selama hampir 4 tahun berarti ya, karena aku daftar lagi no. Walah, kan bisa tuh, masih bisa tuh. Enggak lah. Kenapa nggak bisa? Kok malah piye? Masa umur, masalah umur. Masalah keyakinan sih. Mereka nggak yakin aku bisa. Padahal kamu yakin banget itu ya. Tapi begitu sebenarnya mau ngomongin idealis ya kayak. Iya, ngomongin cita-cita, idealis, ngimpi. Ya di sini boleh, kita ruang bicara, kita ngomongin banyak hal. Panggon untuk berbicara. Siapa tahu kan nanti ada pemangku kebijakan yang mendengarkan suaraku, ternyata mereka melihat potensi wisata jamu di Jogja, terus ternyata diseriusin kan. Vena Bilarin siap buat nge-support kalau misalnya memang ada pariwisata jamu atau apa ya kalau bisa dibilang ya, potensi wisata berikutnya dari herbal dan sekitarnya. Vena Bilarin ini paham loh ternyata, Pak Bu. Pak Bu. Cah farmasi loh dia. Cah farmasi loh. Tapi keblinger sampai sini. Tersesat di jalan yang disukai. Enaknya. Nah, oke. Boleh, sudah, boleh. Piye Mas mari cukup meneh. Jamu gue arep lunga. Ora kok ora apa-apa
isian aku lah. Pamit. Pripun Pak, sekedap nggih. Ini karo WhatsApp ya lho. Alah, ngabari ngono iki. Tapi masih ada satu pertanyaan sih yang mengganjal. Gak jadi, Ding. Lebih baik diungkapkan daripada tidak sama sekali, Mas. Tapi jangan di sini. Apa itu yang mengganjal? Mbak Arin, ngomongin tentang tempat wisata. Ini bahkan nggak cuma Jogja nih ya ngomonginnya, tapi ngomongin tentang wisata juga. Gue pengen dolan ning di sini, nek boleh ngerti. Di Jogja atau luar Jogja nih? Jogja dulu. Jogja ya? Iya. Jogja itu soalnya sebenarnya kalau tempat tuh ya kayaknya hampir semua ketahuan nggone ya. Tenang Mas, soalnya aku banyak bagian satu aja. Kulon Progo itu kan gunung. Kamu kebayang satu. Yang belum pernah aku kunjungin ya? Enggak, bukan yang kamu pengen. Bahkan gue tahu terus pengen meneh kenapa pas akarmu, tapi kamu pengen datang mana sih sekarang kalau misalnya yuk dolan yurin ning ndi? Kalau sekarang aku tuh pengen main ke daerah. Ya, setelah pesan berikut ini, nanti ya Mas ya. Soalnya kan hampir semua pernah tak kunjungi dan... pertanyaannya mungkin tak rubah dikit. Ke pantai apa ke gunung? Itu mungkin ya. Aku lebih senang ke pantai sih sebenarnya. Pantai? Pantai Jogja ada di Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Pilih yang mana? Gimana Gunung Kidul aku. Oke, soalnya kan. Terus kalau di Gunung Kidul, satu pantai yang menurutmu oke? Atau kamu penasaran? Ada yang pernah? Atau belum? Ini, aku lali Mas jenenge ya. Aku pernah meronot tapi aku lali jenenge karena sepanjang pantai kayak yang ada candi-candinya. Oke, siap. Apa tuh namanya? Ada tapi aku lali. Apa itu? Udah wisata gagal gitu. Ada tapi bener. Apa tuh namanya Mas? Itu dulu tuh private beach banget. Yes. Apa sih namanya? Ada candi-candinya itu. Candi-candinya terus turun itu tuh dia ada ininya, ada kayak apa sih nanggon terumbu-terumbu karang sik, baru habis itu air. Betul. Itu bagus banget sik. Ada nang Facebook ki ono kayak jenenge iki. Rasa santai. Mas, tolong Mas di-searching Mas. Aku lagi jenenge. Itu saya private banget kayak harus jalan jauh gitu baru sampai ke pantainya. Itu bagus banget. Aku pengen ke sana sih sebenarnya pengen lagi ke sana gitu tapi kayak belum ada waktunya ya. Belum ada. Ngomongin prioritas sih kalau gitu. Prioritas. Apa sih sama itu? Ada nggak sih Mas? Nobaran itu. Pantai yang pengen didatangi sama Vena Bilarin, ya Ngobaran. Nanti pulangnya mampir tuku apa jenenge? Walang tuh makanan favoritku Mas. Aku tuh kalau makan walang sekali makan bisa 3 toples. Serius? Di saat semua orang gatel-gatel makan walang. Aku gatel-gatel loh. Iya laki-laki gatel. Kalau makan walang toh, kalau nggak gatelnya lain. Aku tuh 3 toples tuh kuat Mas, mbok nek di stop ya. Wah aku goreng dhewe atau sing wis tadi? Iya jadi aku tini misalnya walangnya tak gorengnya pas ajak ngobrol kemalan. Bagaimana kehidupan beberapa hari yang lalu. Mateng-mateng ya malah ya. Kalau luar Jogja? Luar Jogja ya. Kamu mau kemana sih enaknya? Luar Jogja tuh sebenarnya aku tuh pengen banget ke Raja Ampat Mas sebenarnya. Oke. Ora kerja lho iki. Ora tulan. Raja Ampat ya. Kenapa sih? Enggak tahu ya, karena api wae sih, nek tak kenapa api wae. Karena aku penasaran kayak lagi-lagi sesuatu yang berbau alam gitu. Aku kayak ambadoken. Iya nih. Berarti kacanya Betty Vera. Oke, kalau luar negeri? Luar negeri. Kemana aja asal bersamamu sih Mbak. Jadi aku udah kayak paspor. Luar negeri aku tuh sebenarnya tuh biasa aku tuh kayak nggak ada. Sebenarnya apa? Indonesia ini satu lagi Mas, aku sih pengen tuh. Di luar Jogja? Di luar Mana? Jogja. Ini loh, nang Rinjani itu pas belum Rinjani di bawah itu sing. Bukan ininya loh. Kan gini kan. Oh bukan. Tempat itu kan kayak ada satu hidden. Hidden kayak apakah jenenge? Danau nang jerone kalau. Tuh. Danau, bener Mas? Danau di bawah Gunung Rinjani. Kau ngono kuwi? Coba googlingan Mas. Dewangi googling. Tuh. Danau pokoknya danau pokoknya iki kono kala wis kowe lah. Kenapa soalnya kenapa ngono? Apik wae. Pengen biyen delok. Kamu delok di mana? Delok film biyen iki. Ada film kalau Mas. Apa guys? Ana sing ngerti ra? Utus Gorana.
Kudu, lah kok tak searching kok nek ketemu. Aku lali jenenge. Heeh. Engko di keterangan di bawah ini. Sekolah anak berarti. Anak sekolah anggap bae kuwi. Karena kuwi pengen banget karena itu kita oke banget menurutku. Iya kayak ya pengen penasaran aja sih, penasaran wae sih. Tapi nek luar negeri tuh kayak to be honest aku kayak belum enggak ada goals pengen kemana gitu sih, pengennya sih ke Kapadokia, tapi Mas Haris ngajakin aku ke sana. Mas Haris sudah pindah dinas. Salah. Oh, beda. Itu ya Pak Haris, itu. Mohon maaf, sorry. Oh, oke. Jadi makhluk. Nah, Mas Budi mau kemana kira-kira? Apa? Pengen kemana ke luar negeri? Ke luar negeri saya ini baru mau ke Mekah. Oh, insya Allah ya Mas, segera. Iya. Enggak sih, kalau buat wisata ke Jepang mungkin menarik. Iya. Aku penasaran aja lihat bunga sakura. Ke Jeju. Gitu. Itu asik juga sih kayak itu Jeju. Kayaknya gitu sih. Tapi aku masih belum selesai berencana jalan-jalan di Indonesia. Jadi kayaknya Indonesia dulu mau selesaiin dulu beberapa tempat yang masih pengen, terus baru luar negeri dulu. Pasporku entek kan? Iya. Kemarin ono podcast saka imigrasi ono rata nek ben iso luwih gampang gawe. Menurut aku Mas iso. Calo bae kene tak gaeke malah. Ndak paspor ya pas foto wae. Oke. Nah berbicara tentang budaya sekarang, ngomongin kultur yang ngono kae. Sajane kuwi menarik sih menurutmu? Apa? Kultur dari satu tempat untuk menjadi bagian dari wisata. Oh, jelas. Ya, sing unik kan itu Mas. Saling poinnya kan itu kan sebenarnya. Alam loh, kamu tadi bilang alam lu detail, kamu tadi ngomong alam. Lah, maksudnya ya kan mau didekoni ini karena nek ngomongin culture, aku tinggal dan besar di desa yang culture-nya memang ya maksudku keseharianku gitu loh. Jadi kayak aku pengen sesuatu yang memang beda dari keseharianku. Tapi nek misalnya ngomongin culture, budaya gitu tuh kayak ya ternyata itu jadi sesuatu yang menyenangkan untuk orang-orang yang tidak pernah ke Jogja atau mungkin baru pertama kali atau tidak tinggal menetap di Jogja gitu loh. Gue ternyata jadi sesuatu yang menarik. Nah, gue sering donggo KKN kalau Mas, karena aku desa. Desamu desa penari. KKN dong. Sering buat KKN di daerahmu? Mana tuh? Omahku sok nginep raca KKN kae lumayan lah, kletek-kletek ya. Iya di daerah mana namanya? Minggir. Oh, sering buat KKN ya? Dan ternyata tuh culture kita di sana tuh kayak jadi sesuatu yang menarik buat mereka. Kayak misalnya kayak ya sepele uang tandur apa genduren apa misalnya kayak tempat gue kerajaannya kan kerajaan Parut tuh, uang mati kerajaan mati. Sorry kerajaan apa? Parut. Parut apa nih? Kelopo. Oh, oke. Bambu, kerajaan bambu juga ada. Bikin parut kelopo maksudnya? Kayak tigo mati kayak trek. Sorry, apa? Mati itu? Mati ini bikinnya itu namanya mati. Bikin parut kelapa itu namanya mati. Oh, oke. Itu ternyata jadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka gitu loh. Apalagi misalnya kita ngomongin ternyata kau ingin iki ngono iki ya. Ternyata lho gawe ngene gitu. Kawat dipotoli siji-siji ditancapke diduduki siji-siji. Kuwi nek rawang telaten lak ra iso nek Mas ngono iki. Jare minggir kok Klaten. Telaten. Oke. Nah itu, apalagi kan saya ngomongin culture mau beda desa aja tuh culture-nya udah beda gitu loh. Ya ketika aku bilang tadi di tetanggaku sebelah mereka beda desa, mereka kerajaan bambu, beda desa lagi kenceng gondok, beda desa lagi apa itu kayak dan dengan budayanya juga beda-beda kayak misalnya tempatku misalnya ada berarti desa terus misalnya tempat mereka kan apalagi budaya segala macam itu beda-beda kayak itu kayak sesuatu menurutku ya saling poin banget apalagi ngelihat nih sekarang ya Mas tadi kan ya lagi kayak gencar-gencar kayak banget kan Mas. Apanya? Yo iku sing dijual kan memang apa sing ada yang ada di situ gitu loh. Betul, potensi di saya aslinya ya gitu ya. Wong memang ya challenge iki memang ya itu nek kita ngetrit tamu ngetrit wisatawan itu kan ya ora koyo menyambut dulure mulai kan ya jadi ada standar-standar tertentu itu yang mungkin memang masih challenging sih koyo nek wong nanggone aku kayak misalnya ya beberapa orang wis cukup terbuka dengan maksudnya bisa beradaptasi dengan mudah cuma kan untuk orang-orang tertentu memang masih butuh proses untuk itu. Tapi nek aku lihat sekarang ya wis banyak kok orang-orang tua yang canggih modern dan kayak gampang adaptasi wae ya itu memang keunikannya mereka gitu loh. Masih sering pulang ke rumah? Sering. Iya. Katakan ngono. Ora maksudnya kan
Maksudnya tinggal di rumah, terus masih serawung sama warga gitu? Iya. Kesibukanmu kan satu ya, terus melu Karang Taruna ngono ya emang ora tau Mas. Soalnya kan waktunya banyak terkuras di luar. Tapi ya nek dong-dong nih kadang-kadang dong-dong. Karena Arin ini orang Jogja asli juga ya, daerah pinggir. Jadi kadang kosakata dong-dong kan jarang sekali kan. Lihat cewek cakep gini bilang dong-dong ngono kae ya kan. Ya kadang gue juga bingung gimana sih mau ngomong. Nah, kan juga. Karena bingung. Gue emang lama tinggal di Jogja tapi beda antar nanti jadi dinas pariwisatanya dari DKI kalau gitu. Jangan dong. Enggak, tapi emang jujur misalkan untuk terlibat langsung tuh masih belum bisa Mas. Kayak udah nggak banyak, tapi dulu sempat terlibat langsung dengan segala macam acaranya. Aku mesti nonton, aku nonton wayangan, aku nonton tekan jam 4, aku SD, sekolah SD Mas. Dari SD aku nonton wayangan tekan jam 4, sampai jam 4, terus misalnya ono iki apa jenenge arek-arakan kae? Apa? Nanggon makame, aduh kok dilali itu aku. Ruahan. Bukan ruahan. Ke makam, arek-arakan ke makam, terus ben aduh namanya aku lali. Siapa sih? Ono kayak desa ngono kuwi. Jadi kayak dulu orang itu tuh kayak orang yang ditinggikan gitu-gitu loh Mas. Yeah. Aku lali istilahnya apa kayak namanya. Tapi itu jadi kayak Wahan. mesti aku nonton, mesti melu. Pernah jadi ikut barang. Apa namanya? Edan-edanan ono kayak barang tau biyen. Lu saiki wong ora iki? Edan tenanan nek iki. Biyen edan-edanan saiki edan tenanan. Oke, jamnya. Isi lanjut Ra. Oh iya. Oke. Manut lah manut. Manut lho. Manut karo ngono kae. Ya wis, mungkin akan Bentar ya Om ya. Mungkin kita nanti akan lanjutin lagi. Kayaknya belum selesai obrolan kita. Nanti di sesi kedua atau kapan gitu datang lagi ke Rubik gak apa-apa ya? Aku wedi Mas mengan ki. Kenapa? Wedi nek udah mikir wah salah ki ngundang ada dadi narasumber atau. Enggak, ora. Apa harus saya terberkan? Aku wedi kapok tenan ki. Sapa sing kapok sapa? Ayo iki to aku sing mungkin kowe sing kapok lho. Kowe ora rampung-rampung. Enggak sih tapi. Tapi sejam bersama Mas Gudi tidak terasa ya. Aku? Ini bojol orang menit meneh rasanya emosi. Cara tinggi. Oke, terima kasih Mbak Arin. Sudah bertemu di Rubik. Terima kasih Mas Gudi. Kita sudah kenalan banyak, sudah cerita tentang desane. Dulu basicnya kayak gimana, terus cita-citanya apa, terus akhirnya kenapa memilih sekarang menjadi seorang broadcaster sama presenter. Semoga lancar apa yang dicita-citakan. Amin. Tapi aku kurang bijak apa nih? Mumpung disoting dongane apik-apik. Nek lagi dolan sokor-sokor kayak kae. Oke ya penonton Rubik, terima kasih udah bergabung sama kita. Gantaran gue closing, kamu buka. Iya, aja lah. Closing lah. Thank you banget buat teman Rubik yang sudah gabung sama kita sore lah ngomongin jam. Ya udah gabung sama kita saat ini. Semoga Mas Gundi nanti lancar terus ya. Besok kalau siapa tuh bisa jadi bintang tamu kita lagi. Amin, terima kasih. Salah. Ya enggak apa-apa kan ngono kuwi nih ya. Ketemu lagi di episode berikutnya Rubik, enggak tahu sama siapa, tapi yang jelas tonton sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.